Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah, inayah, rahmat anjeunna urang masih biasa kaparing dinariungan anu mulia ieu. Insyaallah sakamada Rasulullah setiap langkah ngangkat derajat, setiap langkah ngahapus dosa. Sadaya pengorbanan ibarat perang fisabilillah. Sadirham dengan tosanku 700 dirham. Malahan idza ja'al mautu munta'amah maut sumping dina mangsa urang ngedamal ieu hal maka eta sami sareng perang di jalan Allah syahid insyaallah. Iwatu iman sadaya urang teraskan pembahasan ngeunaan surat An-Nisa 87 bagian katilu minangka bagian panutup. Satu acana menggambarkan ngeunaan pentingna tauhid, anu kadua pentingna keyakinan kana ayana akhirat, hari pembalasan. Oke, ngabahas ngeunaan berita, ngeunaan informasi. Jadi katingana relevan sareng dipayunan kurang sadaya lantaran ageung pisan pangaruhna informasi kana kahirupan urang sadaya. Informasi digambarkeun tatiacana intina kebenaran teh nalika berita akur sareng kenyataan. Kemudian prosesna ngayeutan dihniyah pamikiran, kemudian kalamiah ucapan, kemudian waqi'iyah kenyataan anak. Rajangna aya dua hal kalintang pisan periodina kanggo nangtoskeun kualitas berita. Kahiji beritana sifatna al-khabar, anu kadua nu ngadugikeun berita mukhbir. Eta dua hal nu kalintang pisan pentingna. Upami sumberna ti Allah pasti laresna, tapi mun sumberna ti manusia eta pirang-pirang kemungkinan. Biasa jantan beritana benar anu ngadugikeun dana teu bener, atanapi nu ngadugikeunna bener beritana teh bener gitu. Iwati man sadaya urang sadaya emut kana gambaran tamsil ngeunaan berita dina kehidupan manusia cantang teu salah tapi teu nuduhkeun bener sampurna teh ya manusia mah kitu. Aya nu lolong sanapannya ka kebon binatang tiluan, nu lolong ka kebon binatang tiluan. Balik ti kebon binatang ditanya ngeunaan gajah. Cek maneh gajah teh naon cenah jiga kumaha? Wah, cenah gajah teh jiga catang kalapa cenah kitu. Cek kadua gajah teh jiga naon? Jika hihid gede, anu katilu gajah jiga naon? Jika salaman orang mah, jika orang gede cenah kitu. Iwatu iman sadaya teh anu lepat, cuma parsial gitu. Nu kahiji nyebatkeun jika catang kalapa sabab nyabak sukuna dan lolong nyabak sukuna. Kesimpulan gajah di catang kalapa. Anu kadua nyepeng cerina. Kesimpulan gajah juga hihid. Nu katilu nyepeng getulalena. Jadi beragam, tidak ada yang salah. Kebenaran sama kitu. Cuma eta bedana sareng kebenaran Allah teh. Eta madin kemudian dibahas asdaku sana nuduhkeun ayana tumpah-tumpah bener setengah sanes gitu. Asdaku Allah mah lantaran lengkapnya ya dari segala sisi benar.
Sabab aya bener manusia mah tadi teh ya dina bahasa modern mah aya kebenaran matematis atau biologis, aya kebenaran etis, aya kebenaran empiris di waqiah teh dina kecap bahasa tafsir sareng Al-Qur'an mah. Aya deui ge kebenaran Tuhan dan mutlak, kebenaran anu mutlak gitu, anu absolut. Rupana ayeuna urang bakal napi berita deui ngeunaan jenis kebenaran anu nimbulkeun pemahaman yang salah ngeunaan ayat Al-Qur'an gitu. Insyaallah urang aos dina dieu. Biasa diaos dina halaman 2510. 2510 paragraf katilu. Alhamdulillah ieu disarangan ku Ustaz Mulyadin kanggo mangoskeun abdi mang terjemahkeun ke urang sasarangan manggaris bawahi hal-hal anu perlu dicatat. Mangga kahaturanan ka Ustaz Mulyadin kanggo ngawitan sekali deui halaman 2510 paragraf katilu wafrud. Mangga atuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditsa. Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah, Dia pasti akan mengumpulkanmu pada hari kiamat. La raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi haditsa, dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Wafrud, gambarkanlah annaka, bahwasanya engkau akhbarta, telah mengabarkan anna Zaidan mujtahidun, bahwa Zaid bersungguh-sungguh, binaan berdasarkan ala anna wahidan, bahwasanya seseorang qad akhbaraka, telah mengkhabarkan, telah memberikan informasi kepada engkau, bidzalika, atas hal itu. Walakinnahu, akan tetapi, lam yakun kadzalika, tidak seperti itu. Anta, engkau, huna di sini, sodikun, benar, wafqa i'tiqadika, dan sesuai dengan keyakinanmu. Lakin, akan tetapi, al khobaru, informasi atau berita, ghairu shadiqi fil waqi'i, yang tidak benar pada kenyataannya. Idan, oleh karena itu, fafihi, maka di dalamnya farqun, ada perbedaan, baina sidqil khobari, antara benarnya informasi, wasidqil mukhbiri, dan benarnya orang yang menyampaikan berita. Fa idza taqa al-i'tiqad bil waqi'i, maka apabila bertemu antara keyakinan dan juga kenyataan, sidqil khobaru, maka itu adalah informasi yang benar, wasidqil mukhbiru, dan benarnya orang yang menyampaikan. Wa idza kana al khobaru muwafiqan lil waqi'i, dan apabila informasi itu sesuai dengan kenyataan, wa mukhalifan lil i'tiqadi, dan berbeda dengan keyakinan, fal khobaru, maka khobar itu sidqun, benar, kama kifil munafiqina, sebagaimana keadaan orang-orang munafik, alladzina qalal haqqu fihim, yang Allah telah berfirman tentang mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Idza ja'akal munafiquna, dan apabila datang kepada engkau orang-orang yang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi,
innaka bahwasanya engkau la Rasulullah adalah utusannya, adalah Rasulullah. Hadhil qadiyatu waqi'atun shadiqatun wa a'lanuhum dzalika. Ayat ini benar dan juga pada kenyataannya juga benar. Wa a'lanuhum, dan memberitakan kepada mereka atas hal itu. Walakin al-haqqu, akan tetapi Allah adafun, kemudian menambahkan dari ayatnya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu berdusta atau berbohong. Fal qadiyatu shadiqatu, maka ayat ini benar. Walakinnahum kadzibun, akan tetapi orang-orang munafik itu mereka berbohong. Li'annahum, karena mereka itu qauluha, mengatakan hal tersebut bila iktinahin, tanpa adanya keyakinan. Fakanu kadzibin, dan keadaan mereka itu berbohong. Wadiqatu huna, dan rincian ini tuwanihu, menjelaskan kepada kita al-farqu, adanya perbedaan, baina sidqil khabari, adanya khobar yang benar, adanya informasi yang benar, wakid bil itiqadi, dan adanya pendustaan dalam keyakinan. Idan, oleh karena itu, fasidqul mukhbiri, maka orang yang benar dalam menyampaikan berita, an yutabiqu al-kalamul itiqada, yaitu adanya kesesuaian antara ucapan dan juga keyakinannya. Watakdibu, dan adapun kebohongannya, wadihun, jelas, fi qaulihim, pada ucapan mereka, nashhadu, kami bersaksi, walaisa fi maqulil qauli, dan bukan pada apa yang diucapkan, wahwa, yaitu innaka la Rasulullah, bahwasanya dia adalah Rasulullah. Fasyahadatu, maka kesaksian itu taktadi, menuntut, an yuwati'a wa yuwafiqo, untuk sesuai dan menyatu, alisanul qalba, antara lisan dan juga hati. Walidalika, oleh karena itu, indama yaqra'u ba'dun nasil Qur'an, ketika sebagian manusia itu membaca Al-Quran duna fahmul lughatil arabiyah, tanpa adanya pemahaman tentang bahasa Arab, fayafhamu bisathiyati, maka mereka itu memahami bisathiyah dengan keliru. Nah, hadhil ayat fahman khati'an, ayat ini dengan pemahaman yang salah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau orang-orang yang munafik, mereka berkata kepada engkau, kami bersaksi bahwasanya dia adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwasanya dia itu Rasulullah, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu mereka berdusta. Fakaifa yashhadullahu annahum kadzibun, dan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu berdusta? Ala rogmi, padahal min annahu subhanahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, mengetahui, mislama, sebagaimana syahidal munafiquna, kesaksian orang-orang yang munafik. Wa narudu, maka kami menjawab, innal khabarahuna, maka informasi yang ada di sini, lam yakun kidban, tidak ada kedustaan dalamnya. Jadi informasi terkait dengan Rasulullah adalah utusan Allah, itu tidak ada kedustaan di sana. Walam yakul haqqu ma yakdibul khabar, dan Allah tidak berfirman tentang dustanya khobar. Lakinahu, akan tetapi Allah audoha sidqil khobari, menjelaskan kepada kita tentang benarnya khobar,
wa kidbil munafikin, dan berdustanya orang-orang munafik, fi syahadatihim, dalam kesaksian mereka, di annahum, karena mereka itu yadharuna ghairu ma yubtinuna wa ya'taqiduna, karena mereka itu mengatakan dengan jelas apa yang tidak sesuai dengan batin mereka dan juga keyakinan mereka. Fatakdibu mansubun ala syahadatihim, maka kedustaannya itu disandarkan pada kesaksiannya, la ala khobarin anna Muhammadan Rasulullah, tidak pada khobar bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ayat anu tiasa disalahpahami, kata Nabi sebagian menganggap membingungkan. Nyata serat al-munafikun ayat kahiji. Idza ja'akal munafiquna, mendatang ka anjeun jalma-jalma munafik, qalu maranehna nyarita, nasadu kuring sadaya sinaksen, innaka saestuna anjeun la Rasulullah, anjeun teh Rasulullah. Wallahu ya'lamu, Allah uninga, innaka rasuluhu, yan anjeunna teh rasul anjeunna. Walau yasadu, saestuna Allah sinaksen, innal munafiqina lakadzibun, yan jalma munafik teh bohong. Naon dibohongkeun teh gitu. Padahal munafik nyaritakeun sim kuring sinaksen, kuring yang sadaya sinaksen anjeun teh Rasulullah. Pernyataannya kan benar, anjeun teh Rasulullah. Allah oge uninga yan anjeun teh Rasulullah. Tapi naon margina Allah nguningakeun baranna berdusta ngabohong. Naon nu bohongna teh? Nu bohongna teh kesaksiannya. Nasaduna nu bohong teh ucapanna mah benar. Ngan kesaksiannya yang bohong. Gitu pamaksadanana salangkung sapertos nu susah dipahami, bahkan dianggap panentan membingungkan. Nah, nu bohong teh pan ngomongan mah bener. Yen anjeun Rasulullah, Allah oge sami anjeun teh Rasulullah. Teh naon bohongna teh? Bohongna teh kesaksiannya. Ieu iman sadaya eta meluas dina kahirupan urang sadaya. Ucapanna mah bener, tapi kadang-kadang teu bener. Ucapanna bener, tapi kadang-kadang maksudna teu bener. Eta marina para ulama menganggap aya dusta putih, aya bohong anu hitam. Aya dusta putih, aya dusta hitam, aya bohong putih, aya bohong hitam gitu. Aya bohong kadang-kadang benar, aya bohong kadang-kadang salah. Jujur ge seperti itu. Aya jujur hade, aya jujur teu hade. Jadi aya mukhbir nu ngaberitakeun sumberna, nu ngaberitakeun aya khobar berita. Khobar tiasa bohong, tiasa benar. Kemudian penyampai juga bisa benar, bisa bohong. Nah, maka kada atas-atas teh ya masalah eta. Urang sering nyengal kasus gampil dina WA nyaritakeun sesuatu disebarkeun, ternyata salah. Ternyata hoax. Apakah yang menyampaikan berita itu dia berdosa? Sebarangkali diberi penyaksian. Wagi-wagi orang sadaya sarai karena ngaduikeun eta, tapi kadang-kadang kejadian seperti itu. Terakhir kamari tentara Israel nyekek budak teh ternyata hoax kata. Kajantenan Wikipedia itu tuh. Nah, begitulah kehati-hatian orang sadaya dina era informasi seperti ayeuna, ulah samarangan nge-share naon marina boleh jadi urang jujur tapi beritanya salah. Atana berita nak bener tapi tujuanna goreng seperti itu. Seperti ghibah kan menyatakan kebenaran.
tapi jujur yang hitam. Nah ngibah teh nyaritakeun bener. Tapi tujuanna gua teh jujur yang hitam. Ada dusta putih. Nah dusta putih teh Rasul ngagamarkeun Allah ngapalinan keringanan berdusta. Bapak bingahnya. Allah ngagidian berdusta. Tapi rohosok carna teh, rohosok memberi keringanan berdusta. Tilu kahiji fil harbi dalam berperang. Jujur perang mah teu eleh. Anu kadua fi islahi bainan nas. Mendamaikan manusia. Boleh berdusta itu. Justru mun kujujur matak pasea. Kujujur matak pasea, ulah alus tanda jujur. Bikin ngajaga kemaslahatan hubungan antar manusia. Si anu cenah nyaritakeun abi hanteu itu pedamanya. Saku mendinyakeun maka pasea. Anu katilu naon? Ucapan suami terhadap tentang istrinya. Ucapan suami tentang istrinya ngageunahkeun hate bojo meunang ngabohong gitu. Tapi tak terus dina tanda penting bohong jaga kumaha. Bapak pantas sedang dos cek bapak kumaha? Pantas. Yakin pantas. Dan seperti itu kan namun dipoyok tersinggung. Nah, jadi aya dusta putih. Aya jujur hitam gitu. Itu rupina dina zaman ayeuna kada atos-atos berita sangat simpang siur menyebarluaskan kebaikan itu sangat bagus tapi kada selektif. Terus kajantanan si menyaksian 2 kali aya kajantanan dina grup PA urang dina grup PA urang menyampaikan berita kemudian diralat. Sudah 2 kali si bering nyaksian terus nu bering emot baik gitu. Di-share ternyata gitu. Eta maksudna urang sada sering ngadugikeun saya Asarawi lantaran sejaman sareng urang problemna sani gitu. Menjawab masalah urang sadaya kumaha pentingna informasi tapi kumaha pentingna berhati-hati tentang informasi sabab bisa jadi teu niat mieun kajahatan tapi karena ketidakhati-hatian jika anu tadi teh berita nama BHD tapi ternyata anu ngadukeunana teh hade dina pamaksadan orang munafik dia bohong kesaksiannya bukan ucapannya benar yang ajarna teh Rasulullah tapi kesaksiannya yang tidak benar dan dituding atau nabi dianggap ku Allah manehna ngabohong. Eta ayat anu sering didamel kasus jadi orang nabi pelajaran ku saya Asarawi ngeunaan hal eta dan kasus tafsir di antaranya eta apa maknanya yaitu nalika Allah berbuat mengatakan orang munafik berdusta pada omongannya benar. Tadi tadi digikeun naon bohong teh teu benerna teh kesaksiannya. Mangga orang teraskeun kana bahasan sarajengna. Mangga diaturna ka Ustaz. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditsa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia pasti akan mengumpulkanmu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Dan siapakah yang paling benar ucapannya dari Allah? Innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya'taqidu, meyakini anna yaumal kiamati, bahwasannya hari kiamat itu la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Fayaumul kiamati, maka hari kiamat itu yajibu mantiqiyan, wajib secara logika, masuk akal, ala yujadu syakka fihi, supaya tidak ada keraguan di dalamnya. Li'annahu, karnasanya, laukana hunnaka raibun, kalaulah dalam
hari kiamat itu ada keraguan-raguan, lakana ladina inharifu fil hayati dunya, maka pastilah orang-orang yang menyimpang dalam hidup di dunia ini, wawalahu fi a'radun nasi, dan yang menjilat pada tujuan-tujuan manusia, wa akhadu amwalahum, dan yang mengambil harta-harta mereka, wa asu fil ardi fasada, dan yang hidup di dunia ini dengan keburukan, hum alladzina kasabu, merekalah orang-orang yang mengusahakan, wafazu, dan mendapat keuntungan, wa yakunu thayyibuna wal akhyar fi wa yakunu at-thayyibuna wal akhyar, dan keadaan orang-orang yang baik dan suci, qad asu fi sadajah, hidup di dunia ini dalam keadaan yang sederhana. Fal mantiku, maka secara logika, yang tadi menuntut annahu madama qad wujida unasun qad dolamu wa'tadu wa unasun iqtada alaihim falabuda an yakunu hunaka hisabun. Maka akal atau logika itu menuntut selama masih ada manusia yang zalim dan melampaui batas, dan ada manusia yang terdolimi, maka pasti di sana akan hadir atau akan ada hisab, perhitungan. Wala yakunu hunaka hisabun, dan hisab itu tidak akan ada illa kecuali idain tahat hikayah, apabila telah berhentinya kehidupan, yaitu yang membatasinya adalah al maut, yaitu maut atau kematian, bil ahyai, dari kehidupan, wal hasyari, dan pengumpulan, wal khuruju ila liqa'illah, dan kembalinya bertemu kepada Allah. Wa dalilun hada, dan dalil atas hal ini, minal jahidina anfusahum, dari orang-orang yang mengkufuri diri mereka. Kaifa, bagaimana? Tadi nganaan berita, ayeuna nganaan sumpingna dinten kiamat. Nah, ari kiamat teh aya, hiji ulah ragu-ragu. Tidak ragu-ragu kiamat bakal aya datang. La roiba, tidak aya keragu-ragu. Nu kadua, salaresna urang sadaya mun kiamat teu aya teh manusia sendiri yang protes. Mun teh mah kiamat eueuh, orang akan protes. Kenapa? Semua orang mengharapkan dan merindukan keadilan, sedangkan di alam dunia tadi digambarkan jama-jama anu menyimpang, kemudian menjilat, kemudian mengambil harta, mereka kaya, mereka sukses, wafazu, mereka sukses. Tapi orang-orang baik hidup sederhana pas-pasan. Maka menurutkan logika, upami aya manusia anu dolim, pasti aya korbana. Wa unasun yang tada alaihim, aya anu berlebih-lebihan, aya korbana. Tapi korban andai kata tidak ada kiamat, keadil. Kenapa? Di dunia tidak ada keadilan. Tidak ada jaminan keadilan. Seadil-adil manusia pasti ada ketidakadilan lantaran keterbatasan manusia. Nanti upaya bersikap adil, tapi dengan kemanusiaan, keadilan selamanya ada saja. Tidak ada hukum yang sempurna, bahkan penyimpangan yang lebih besar. Karena kurang sadaya ayeuna justru pangruksakna penegakan hukum. Mun akhirat teh kumaha? Eta marina akhirat sanesa kadar teu ragu-ragu sarta pasti da urang ge protes, manusia ge protes upami akhirat eueuh.
Nah, marina banyak kasus ketidakadilan, banyak hal-hal yang tidak selesai di kehidupan karunya mentai penyelesaian akhir di mangsa hidup tidak adil gitu. Banyak orang-orang yang berdusta, berdosa, jaya, sukses kawasa. Banyak orang-orang baik tertekan sampai wafat. Andaikan tidak ada akhirat, kita akan berontak. Udah sadar bakal protes. Itu Syekh Asy'ari naon margina lantaran kenyataan kehidupan menggambarkan banyak ketidakadilan dalam kehidupan, tidak semua masalah selesai di alam dunia, maka akhiratnya lain baik aya wajib aya kudu aya mun eueuh manusia mestinya protes lantaran banyak hal yang anu teu rengsek di alam dunia. Maka lajengkeun nahnu na'rifu, kita mengetahui anal mujtama'ati ghairu al-mutadayyanah, bahwasanya masyarakat yang tidak berlandaskan agama yad'u qadatuha al-qawanin, para pemimpinnya itu membuat undang-undang allati takafala himayati harakah al-mujtama'ah, yaitu yang melindungi dan juga menjaga terkait dengan keberlangsungan hidup manusia. Mereka yad'una mithla hadhil qawanin, mereka itu menetapkan misalnya seperti undang-undang ini. Wa man yukhalifuha, dan siapa saja yang menentangnya, yatimu hisabahu wa iqabahu, maka akan disempurnakan hisabnya dan juga azabnya. Fa idza kana al-iqabu yamna'u al-mujaharatan bil jarimah, maka apabila hukuman itu terjaga dengan nyata dan juga dengan dosa, famada yaqulul mauqif, maka bagaimana keadaan yang terjadi. Innal mahiro, orang-orang yang cakap, idzan, kemudian wa man yaflaha fil madarati an uyunil qadatin, dan orang-orang yang selamat dari wilayah an uyunin qadatin, dari wilayah atau dari penglihatan para pembuat undang-undang, para pemimpin, hadal mujtama'a, pada masyarakat ini, wasat wayastaru nafsahu, dan tersembunyi dirinya anhum, daripadanya, hatta la yanaluhu al-iqab, sampai tidak terkena hukuman. Inna hadhil mujtama'ati, maka sesungguhnya masyarakat ini, al-mulhidah, yang kufur, tad'u, mereka menetapkan at-taqninat, undang-undang al-himayati nafsiha, yang melindungi diri mereka sendiri. Jadi orang-orang yang kufur itu membuat undang-undang untuk melindungi diri mereka sendiri. Fama dataf'al hadhil mujtami'atu, maka bagaimana tindakan terhadap masyarakat ini, fil ladina satru anfusahum, yang mereka itu tersembunyi dari mereka, mereka biqanunin, dengan undang-undangnya itu, hadhil mujtama'at, masyarakat ini, karena yajibu an yu'aqibu, maka keadaannya itu wajib untuk dihukum. Wa kana yajibu an taqulu antum, dan engkau wajib berkata kepada mereka, inna, bahwasanya hunnaka, di sini, makanan akhor, perlu adanya tempat yang lain, wadaron ukhra, dan perlu negara lain, yatimu, untuk menyempurnakan, fiha iqabun man aflata minna, untuk menghukum orang-orang yang terluput dari hukuman. Fa anta ayyuhal mulhidu, dan wahai engkau orang-orang yang kufur, konanta, sungguh engkau telah membuat undang-undang, liman khalafa takninika uqubatan, telah membuat undang-undang
bagi orang yang telah menyimpang dari undang-undangmu kemudian kau menghukumnya. Wahada, dan hal ini in waqa'at alaihi ainuka, jika menimpa atasnya pribadimu, waqabadta alaihi yadaka, dan terbelenggu atasnya tanganmu, fama qaulika, maka bagaimana ucapanmu, fiman lam taqo alaihi ainaka walam takbad alaihi yadaka, maka bagaimana ucapanmu bagi orang-orang yang tidak terkena atasnya dan juga tidak terbelenggu atasnya. Fenomena pengen cek bahasa ya nama di alam dunia masyarakat anu penyebab agama gitu. Mereka membuat aturan untuk melindungi ketidakjujuran mereka. Mereka membuat undang-undang untuk melindungi mereka. Tapi mereka punya standar ganda juga. Kenapa? Ketika ada orang yang berlindung dengan aturan mereka, pada mereka pantas dihukum, mereka pun akan tetap mencari cara untuk menghukum. Jadi mereka walaupun tidak adil, tapi tetap mereka memerlukan keadilan, merindukan keadilan. Sanajan mana sorangan mah dilindungi dengan aturan-aturan marane sorangan, dijieun pikeun jadi perlindungan karena tindakan-tindakan maranehna. Itulah kehidupan. Orang membuat aturan untuk melindungi diri mereka. Namun masyarakat dipimpin ku hiji kelompok anu kadamel aturan. Ari aturannya kan melindungi anu diatur, keur melindungi nu ngatur. Anu ngatur nyeun aturan pikeun nu diatur. Tah nyeun aturan keur kapentingan nu ngatur, kepentingan nu diatur. Seringkali ngaheulakeun kepentingan anu ngatur. Tapi di bawah pun nanti kan punya kecerdasan. Kadang-kadang mereka bisa berlindung dengan aturan-aturan itu. Tapi dia ingin menegakkan keadilan, mencari cara untuk menghukum orang-orang yang lolos dari aturan yang mereka buat. Nu ageuna kanggo melindungi mereka. Nah kesimpulanna akhirat teh wajib berita gembira buat mereka yang tidak percaya kepada hari akhirat, bahwa dalam keyakinan kita semuanya nanti akan tiba dalam keadilan yang seadil-adilnya. Kan itu yang mereka rindukan. Maka berita-berita dari Al-Quran, dari orang-orang yang beriman sebetulnya mestinya jadi berita gembira kepada mereka, bahwa ketidakadilan, ketidakjujuran pada ujungnya akan ada balasannya. Walaupun tidak dunia, tapi di tempat yang lain, di waktu yang lain, semua keadilan akan ditegakkan. Nah, nggak teraskan kan? Idzan, oleh karena itu, fanahnu, maka kita ahlal iman yang memiliki keimanan, indama naqulu lil mulhidi, ketika berkata kepada orang-orang yang kufur itu, innana, sesungguhnya kami, nukamilu laka, menyempurnakan engkau, tafkiroka, pikiran-pikiran engkau, an-nakiso, yang kurang, wa naqulu likulil khalqi, dan kita berkata kepada setiap makhluk, innakum, sesungguhnya engkau, in ammaitum ala qada'il ardi, apabila engkau bisa membutakan terhadap aturan-aturan yang ada di dunia, falan ta'amau ala qada'is samai, maka engkau tidak akan bisa membutakan terhadap aturan-aturan langit, alladzi la tukhfi alaihi khifayatan, yang tidak terluput darinya yang tersembunyi sekecil pun. Idzan, oleh karena itu, fal ghairul mu'mini, maka orang yang tidak percaya
yang tidak beriman biminhajin dengan undang-undang, na'khulu minhu, mereka mengambil darinya ad-dalilu ala daruriyah al-minhaj, mengambil dalil atas pentingnya minhaj. Wa ala ghairil mu'mini bil minhaj, dan bagi orang-orang yang tidak percaya dengan undang-undang itu, an yashkura, untuk bersyukur, ahlal iman, orang-orang yang memiliki keimanan, di annana, bahwasanya kita, nahnu, kami, ini taukid, ahlal iman, orang-orang yang memiliki keimanan, qad akmalana lahu nukson, kita telah menyempurnakan baginya nukson, hal yang kurang, fi takninil basyari, dalam undang-undang manusia, wahadihil himayati al mujtama'a, dan perlindungan kepada masyarakat, minal kaidi, dari tipu daya, bil jarimah, dengan kejahatan, wasyatari bil mukhalafati, dan menutup dari hal-hal yang bertentangan. Waman asdaku minallahi haditsan, ae la ahada asdaku minallahi fil hadithi, dan siapakah yang paling benar ucapannya daripada Allah, atau yaitu tidak ada satupun ucapan yang benar dari Allah dalam menyampaikan berita. Wa asdaku, dan kalimat asdaku, ja'at, datang, ka'af'ali tafdili, tafdili. Kalimat asdaku itu seperti fi'il tabdil. La, tidak, li'annahunaka, karena di sini sidqon, yang dinamakan kebenaran itu, ya'luhu sidqon asdaku, yaitu adanya ukuran dalam kebenaran. Bal, akan tetapi, asidkul wahidun, kebenaran itu satu, di annahu mutabiqatul nisbah al kalamiyah lil waqi'i, kebenaran itu satu, dan cirinya itu adalah kesesuaian nisbah antara ucapan dan juga kenyataan. Walakin, akan tetapi, asdaku, kalimat asdaku itu, una likasrotil hadisi, yaitu terkait dengan banyaknya informasi, alladhi hadasanallahu bihi, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, amma nashhadu min alamil milki, kalau misalnya kita bersaksi atau mengutarakan, min alimil milki, dari alam milik atau alam manusia, wa mimma la nashhadu min alamil malakuti, dan apabila kita berkata itu tidak menyaksikan atau tidak mengetahui informasi dari alam malakut. Fa in tahadasan nasu, maka apabila manusia itu berbicara, fa in nama yatahadasuna fi alamil milki, maka manusia itu berbicara berdasarkan informasi yang dia terima dari alam milik saja, alladhi, yang yudrikunahu biwahasihim, yaitu informasi yang dia atau hasil pengamatan panca indranya. Walakin Allah, akan tetapi Allah, idza hadasana, apabila menyampaikan informasi kepada kita, Subhanahu, Maha Suci Dia, yahdasuna an alamil malakuti aidon, yaitu menyampaikan informasi kepada kita dari alam malakut juga. Fallahu asdaku haditsan, maka Allah di sini adalah yang paling benar ucapannya, yang paling benar perkataannya. Li'annahu, bahwasanya dia, aktsaro man haddasa, dia yang paling banyak menyampaikan informasi dari perkataannya. Di bagian akhir
tina pembahasan ayeuna ngeunaan ayat ke 37 ya. Ayat pernyataan wa ala ghairil mu'mini bil minhaji an yaskuru ahlul iman. Sawadi nama nu teu ariman kana undang-undang Allah teh mestinya berterima kasih itu lantaran ahli iman pemilik keimanan menyempurnakan harapan mereka di anana nahnu ahlul iman qad akmalana lana nahsun fi takminil bashar. Urang sadaya yang yaminu iman anu meyakini Al-Quran melengkapi kekurangan-kekurangan dalam undang-undang peraturan mereka. Jadi mereka buat undang-undang aturan menjadi tadi ada ketidakadilan pertama karena memang sengaja tidak berniat adil, yang kedua karena keterbatasan kemampuan. Sasampurna hukum manusia pasti aya kurangnya. Kurma diniatan bikin kurang atau terjadi kurang lantaran keterbatasan, maka agama saudara-saudara mesti disyukuri buat mereka karena Al-Quran memberi inspirasi untuk melengkapi hal-hal yang kurang dalam kehidupan. Anu kedua kecap waman asdakum minal hadisan, saha anu paling bener ungkapan ucapan anak dibanding Allah. Diulangi deui satiacana asdaku cenah santosna kebenaran berjenjang. Lain setengah benar saparapat bener sanes kitu. Anya numpang bener berarti setengah bener beneran sanes kitu. Asdaku dina hartos iwati masadaya Allah memberikan berita sangat banyak. Semua sisi. Tadi kan manusia kebenarannya banyak sisi. Allah lengkap dari semua sisi. Yang paling utama adalah ketika manusia cuma melihat dari hal-hal yang dohir saja, yang verbal saja, yang tertulis saja, Allah bisa memandang yang di sebalik itu. Bukan hanya berbicara tentang fisik, tapi juga metafisik. Bukan bicara tentang hal yang kelihatan dengan panca indera, tapi Allah mengajarkan kita untuk melihat sesuatu yang ada di belakang itu. Sebetulnya itu para nabi diutus ke dunia. Kenapa? Manusia punya alat pilih, dibekali akal, tapi ada keterbatasan. Maka Islam datang, Nabi mendapat wahyu untuk bisa melihat apa-apa yang ada di belakang kejadian, hikmah yang ada di dalam setiap peristiwa. Upami aya gedong runtuh memeh waktuna anyar diresmikeun runtuh naon nu ruksak. Bukan gedongna runtuh, tapi mental manusia yang rusak. Mun aya bangunan kakara diresmikeun geus rug-rugman teh naon nu ruksak? Lain bangunan, tapi di belakang itu ada sistem yang rusak, ada kejujuran yang rusak. Seperti itu gambaran anak. Iwatu iman sadaya alhamdulillah urang parantos sedang ngabahas surat An-Nisa ayat 87 anu ditungtungan ku ayana kasus ayat anu dianggap membingungkan. Nalika dalam munafik menyebabkan kuli sinaksen yang anjeun Rasulullah. Cara Allah ditungtungna anjeun teh barohong. Naon nu bohong teh? Sanes ungkapanna nanti kesaksiannya yang mereka ucapkan berbeda dengan yang ada di hati mereka. Itu hakikatnya kebohongan. Boleh jadi verbalna mah jujur, tapi lantaran niatna goreng maka boleh jadi kebaikan, kejujuran, kebenaran bisa dipakai sebagai alat untuk menipu. Kemudian tadi ada gambaran kadang-kadang iwati iman sekalian bohong dengan niat baik lebih baik daripada jujur dengan niat buruk. Gitu. Ada dusta putih, ada benar hitam, seperti itu. Nah, dusta putih teh, tapi kada ulah laga-laga teh. Dusta putih teh dari perang, kada mendamaikan orang.
Kalau ku jujur mata kelas ya atau diomongkan. Anu katilu suami bicara pada istrinya, menjaga hati istri tong jujur teuing gitu. Nah, mari lamun jujur kadang-kadang mereka tersinggung. Rasul nyebatkan ke Siti Aisyah kumaha? Ya Humairo, sana gitu kan. Wahai yang putih kemerah-merahan, urang kenging ka bojo urang nyebatin gitu. Rasul nyebatna ya Humairo lantaran Siti Aisyah bodas kemerah-merahan kulitna, cantik teh kitu. Bodas kemerah-merahan, maka panggilannya ya Humairo. Urang kenging nurutan nyebat Humairo. Padahal bojo urang hideung boleh, tak kudu jujur badinya. Kembali ke Humairo ke panggil Humairo. Soalnya ini maksud ku Rasulullah SAW ada dusta putih kaiji, tapi sekali jadi gua jadi pemuka lawang nggak bohong. Kaiji terang, kedua mengistilahkan manusia, ketiga ungkapan suami kepada istri untuk menyenangkan istri itu kadang-kadang kita agak tidak jujur, tapi untuk kesenangan hati istri. Sakit nu kaaturkeun ngatur saya nuhun ka Ustaz Mulyamudin abi kasadayana. Alhamdulillah perjalanan urang sadaya mudah-mudahan sadayana sasarangan ngawal ieu momentum oge agenda berita negara para pemuda kawasan terasna margi metode seperti kieu peryogi disagedengan metode yang banyak dalam dakwah, tapi metode seperti kieu kalina pisan peryogina metode klasik sadarasna mah dari pasantren Kapugor mah kieu itu ngan Kapugor mah khusus kanggo santri kiai sareng santri nabungkeun teh urang dimodifikasi seperti biasa dinikmati ku sadaya gitu. Walaupun urang mayeunan kenyataan ini tidak mudah, tapi mudah-mudahan sadaya biasa memahami oge kagungan semangat yang sama terutama ke para pemuda. Upami sulit justru menantang bikin lahirnya kreativitas dan upaya maksimal. Mudah-mudahan sadaya amal urang sadaya sekali dari ngondang rahmat Allah berkah anjeunna ge pangampura ti anjeunna. Oke, mudah-mudahan salamina urang sadanganku ijabah tina sadaya niat sae urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.